Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para guru-guru hebat? Kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi sasaran kerja pegawai atau biasa kita kenal dengan SKP, di mana di awal tahun atau di akhir tahun para PNS pegawai negeri sipil disibukkan dengan istilah SKP ini. Jadi aplikasi ini tentu tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk bagaimana teman-teman guru, khususnya PNS, baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bisa dengan mudah untuk menyusun sasaran dan capaian kinerja. Namun sebelum saya jelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi SKP ini, terlebih dahulu mari kita review terkait dengan aturan pemerintah, di mana aturan pemerintah sebelum terbitnya aturan terkait SKP terbaru tahun 2021, maka menjadi pedoman para PNS baik struktural maupun fungsional itu adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011, di mana di aturan ini sebenarnya bukan hanya menjelaskan tentang SKP, tetapi itu sebenarnya di PP 46 2011 ini itu lebih menjelaskan ke penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi, cuma yang muncul atau yang kita kenal istilah SKP. Padahal sebenarnya di PP 46 2011 ini itu ada beberapa komponen yang dibahas dalamnya, intinya penilaian prestasi kerja. Nah, sebenarnya ini yang dibahas di PP 46 termasuk di regulasi terbaru ini. Itu sebenarnya PPK itu terdiri dari PPK itu singkatan atau terminologi dari penilaian prestasi kerja yang biasa PNS dapat di akhir tahun atau di akhir periode, penilaian prestasi kerja atau PPK, di mana di PPK ini itu dibagi bersumber nilainya itu dari dua, yaitu berasal dari SKP sasaran kerja pegawai dan PK perilaku kerja. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 2011. Jadi itu dua komponen yang digabungkan, sasaran kerja pegawai dan penilaian kerja, sehingga lahirlah atau nilai akhirnya itu menjadi PPK, penilaian prestasi kerja. Kemudian di 2021 ini ada perubahan aturan, di mana PP 46 2011 ini tidak berlaku karena terbit PP 30 2019, yang secara otomatis PP 46 itu tidak berlaku. Nah, tapi PP 30 ini 2019 tidak serta-merta berlaku. Itu ketentuannya dalam peraturan pemerintah dilaksanakan 2 tahun setelah diundangkan. Artinya ada masa transisi perubahan regulasi dari PP 46 2011 ke PP 30 2019. Ada masa transisi 2 tahun. Sehingga 2019, 2 tahun kemudian atau 2021 atau tahun lalu, karena kita sudah masuk 2022, maka otomatis ini sudah harus berlaku di 2021. Nah, ini juga diperjelas dengan pemberlakuan PP 30 ini diperjelas atau menjadi turunan regulasi ini itu Permenpan RB nomor 3 tahun 2000 tentang penyusunan
tentang penyusunan sasaran kinerja. Jadi bukan lagi penyusunan sasaran kerja, tetapi penyusunan sasaran kinerja. Jadi PP 46 itu kerja, prestasi kerja, sedangkan di aturan terbaru ini yang PP 40 kemudian diturunkan ke Permenpan nomor 3 2021 itu menjadi sasaran atau capaian kinerja pegawai. Ini sedikit ulasan terkait dengan aturan atau regulasi PP 30 yang merubah atau mengganti PP 46 2011. Nah, dengan berlakunya PP 30 2019 ini yang dimana berlaku ini per Juli 2021, sehingga Januari itu belum berlaku, masih berlaku SKP versi PP 46 2011. Nah, sehingga penyusunan SKP di 2021 itu dibagi dua periode. Periode pertama Januari sampai Juli dengan menggunakan teknik penyusunan sesuai dengan PP 46 dengan penjelasan dari Permenpan atau BKN nomor 1 dengan formatnya. Kemudian untuk periode kedua itu di mana periode kedua ini sudah berlaku PP 30 dengan perubahan dan formatnya, sehingga menyebabkan di 2021 itu ada dua format atau ada dua periode dengan format yang berbeda. Tetapi di 2022 itu sudah tidak menggunakan dua format itu, cukup satu format dengan format sesuai dengan PP 30 kemudian diturunkan ke Permenpan 8 2011, termasuk format penyusunan atau tabel-tabel penyusunannya itu yang terbaru regulasinya itu terkait dengan Permen BKN ya, Surat Edaran BKN nomor 1 tahun 2022 tertanggal 7 Januari 2022. Itu jelas. Apa yang berbeda dari perubahan regulasi ini terkait dengan SKP? Tentunya pertama format pasti berbeda. Ya, sedikit banyaknya ada format yang berbeda dari format SKP tahun sebelumnya dengan SKP tahun 2021 dan seterusnya. Kemudian juga berbeda tahapannya. Kalau dulu itu kita cukup membuat satu kali di awal periode dan di akhir, tetapi di 2021 ini itu sudah dua tahap. Tetapi di 2022 ini itu sama satu tahap. Ya, itu tadi 2021 kenapa dua tahap? Karena ada masa transisi perubahan dari regulasi PP 46 ke PP 30 2019. Kemudian yang berubah juga nilai ya, penghitungan di dalam aturan itu juga berbeda. Nah, contoh dulu di PP 46 2011 itu skala maksimal itu nilai 100, sedangkan di PP 30 ini 2019 itu skala 120. Ya, ini sangat berpengaruh ke formulasi penghitungan di dalam SKP nanti. Kemudian yang kedua, komponen perilaku kerja. Nah, di komponen perilaku kerja yang diberi nilai oleh atasan langsung itu di PP 46 itu di PP 30 itu tidak ada lagi disiplin dan integritas. Kalau dulu ada 5 untuk guru sekolah dan 6, sekarang untuk guru tinggal 4 dengan satu komponen baru yaitu ide baru. Jadi dulu integritas dengan disiplin di PP 14 sekarang sudah tidak ada, diganti tinggal satu yaitu ide baru. Ini komponen perilaku kerja. Kemudian yang terakhir yang setelah menurut saya, meskipun sebenarnya banyak di situ, tetapi paling tidak ini ada 5. Ini ada penandatanganan. Ya, tentu penandatanganan juga ada sedikit perbedaan di situ secara format. Ini saya kira Bapak Ibu